dalam satu hari kita boleh mendengarkan dengan menggunakan earphone pada volume 60% dari kan volume kan ada barnya tuh, ada berapa persen, 60-nya aja. Kotoran telinga itu sebenarnya nggak perlu dibersihkan, dia akan otomatis keluar sendiri gitu. Dengan kita proses ngunyah, kita makan, kita nguap, dia kayak kedorong dari dalam makin keluar. Nah ketika dia mau plup jatuh keluar, kita masukin lah itu si headphone dan teman-temannya ini, earphone-nya, plup. Balik Jadi lagi. Kotoran yang tadinya udah deket muka, deket yang telinga, plup ketendang masuk dalam, kedorong oleh alat itu. Hai sahabat Sonora, ya kembali lagi di Kamus Sehat. Tentunya Sesa bersama dengan Dr. Santi dari Medical Center Kompas Gramedia. Hai Dok San. Hai Sesa, halo sahabat Sonora dimanapun berada. Mudah-mudahan semuanya sehat dan bahagia selalu. Nih kalau misalnya sahabat Sonora lagi ngeliat di YouTube ini kan di depan kita ada begini-beginian nih. Ya, begini-beginian. Apa ini? Ini kalau kata orang bilangnya headphone. Ya, Ini earphone. ya itulah namanya intinya. Jadi ada perbedaannya sahabat Sonora ya. Ya. Ini kan biasanya mungkin sahabat Sonora kalau misalnya nonton Kamu Sehat dari HP ini begini. Biasanya kalau aduh suaranya kurang mantap nih, kurang di telinga, biasanya pakai beginian biar langsung kedengeran banget, ya kan. Tapi sebenarnya kalau Anda terlalu sering juga kayaknya ada bahayanya nih sih. Ya, iya nggak sih Dok? Iya benar, segala sesuatu yang walaupun enak kalau keseringan itu nggak baik. Segala sesuatu yang baik itu apabila dilakukan secara berlebih-lebihan itu hasilnya belum tentu baik. Emang bahayanya apa aja sih Dok? Kan maksudnya ini sebenarnya di satu sisi ngebantu kita nih untuk Kamu Sehat biar viewersnya banyak gitu loh, makanya headset biar kedengeran informasinya juga dipakai. Iya. Kan banyak nih episodenya kita. Masalahnya itu banyak sekali, terutama setelah pandemi ya, di mana banyak sekali aktivitas baik pekerjaan, baik perkuliahan, baik sekolah itu dilakukan secara daring, sehingga dibutuhkan alat bantu dengar. Benar. Karena tidak semua rumah bisa kondusif untuk anak belajar atau untuk remaja kuliah gitu, sehingga pemakaian alat seperti headphone atau earphone menjadi sangat dominan, krusial dan digunakan dalam jangka waktu yang lama, sehingga angka kebudekan Naik. orang yang mengalami penurunan fungsi pendengaran atau gangguan-gangguan pada telinga, angkanya naik. Selama pandemi ini berarti? Iya. Sebetulnya sih sebelum pandemi sudah ada, tetapi dengan pandemi maka itu jadi lebih dominan gitu, lebih kelihatan. Berapa sih Dok sebenarnya batas waktu maksimal untuk kita make ini ketika pakai headset ataupun headphone? Sebetulnya batasnya itu agak susah ya. Kalau dibilang secara kasar, aturannya itu 60 menit. Oh, cepet banget dong. Tapi kan itu tergantung berapa keras volume suara yang kita setel. Kalau misalnya suaranya itu kita setel dengan volume yang lebih rendah, itu bisa lebih lama. Aturan dasarnya itu kalau kita googling gitu ya, kita cari-cari, kita kulik-kulik, itu biasanya orang memakai aturan 60-60. Artinya selama 60 menit maksimal dalam satu hari kita boleh mendengarkan dengan menggunakan earphone pada volume 60% dari kan volume kan ada barnya tuh, ada berapa persen, 60-nya aja. Ini untuk semua, maksudnya ini kan ada banyak jenisnya nih Dok. Ini begini nih, itu sama 60 juga. Sama, hanya perbedaannya adalah kalau pada yang headphone itu nggak ada sesuatu yang nyolok ke dalam kuping gitu lah. Kan dia ditaruh di luar telinga, nggak ada yang masuk ke dalam liang telinga, sehingga kemungkinan infeksi atau kemungkinan keadaan yang namanya cerumen prop, di mana kotoran telinga itu sebenarnya nggak perlu dibersihkan, dia akan otomatis keluar sendiri gitu. Dengan kita proses ngunyah, kita makan, kita nguap, dia kayak kedorong dari dalam makin keluar. Nah ketika dia mau plup jatuh keluar, kita masukin lah itu si headphone dan teman-temannya ini, earphone-nya, plup. Balik Jadi lagi. Kotoran yang tadinya udah deket muka, deket yang telinga, plup ketendang masuk dalam, kedorong oleh alat itu, sehingga berkumpul
kotoran telinga di dalam liang telinga yang bisa menimbulkan gangguan pendengaran karena agak-agak budek ya, kayak ketutup gitu kan, Bener-bener balik ketutup, lagi ya. tapi itu gangguan pendengaran yang sifatnya tidak permanen. Kotorannya dibuang, gangguan pendengarannya akan pulih Balik kembali, balik fungsi pendengarannya akan pulih dengan sempurna. Nah kalau yang ini enggak, karena dia kan adanya di luar, nggak ngedorong ke dalam gitu. Jadi kalau aman, ini relatif lebih aman. Tapi tidak disarankan untuk berlebihan juga sebenarnya. Iya, jangan lama-lama dan jangan keras-keras. Kalau misalnya dipakai pas tidur, kan suka, maksudnya sekarang earphone, headset dan segala macam kan ada yang wireless, nggak pakai begini-beginian nih dok, nggak ada pakai kabel-kabel. Enak banget nih, mobilenya bisa kemana-mana, bahkan biasa dipakai sambil tiduran, nempel begini dan kadang sampai ketiduran. Nah ditanya lagi, menggunakan itu untuk apa? Entertainment mungkin, nonton video gitu. Kalau misalnya untuk entertainment, ya pakai speaker aja, taruh di deket samping meja. Tapi efek negatifnya apa dok kalau misalnya pakai headset sambil tidur gitu? Ya sebetulnya tergantung berapa lamanya sih. Kalau sampai pagi? Nah, kalau tidur kan sampai pagi. Makanya. Itu kadang-kadang bisa menimbulkan nyeri. Karena namanya, apalagi kalau posisi naruhnya nggak bener gitu kan. Bener. Yang pertama itu. Yang kedua kalau dia pakai peredam bising, takutnya kalau misalnya ada kebakaran lah atau ada apa kan dia nggak denger apa-apa gitu kan. Terus kotoran telinga juga makin kedesak ke dalam. Terus suaranya itu kan berarti telinganya dia nggak ada istirahatnya. Dengar suara melulu gitu. Namun kalau telinga kita terpapar oleh suara yang keras dalam jangka waktu yang lama, ada sel-sel getar di dalam telinga yang dia lelah. Lama-lama dia kerja terus. Dia lelah, lama-lama dia ngambek, nggak bekerja. Jadi sebaiknya tidak digunakan sampai pagi. Tapi kalau terpaksa, ya itu tadi, kalau terpaksa harus pakai suara, pakai speaker lebih aman. Meskipun taruh di dekat telinga. Tergantung suaranya, berapa desibelnya. Kalau mau dokter Santi banyak. Bener, ada ekornya komanya, gitu ya, ada komanya, ada cabangnya. Agak susah, jadi memang nanya harus detail, sahabat Sonora ya. Jadi kalau semakin dekat sumber suara, jadi kalau speakernya ditaruh semakin dekat ke telinga kita, maka semakin rendah volume yang diperbolehkan. Kalau kita mau dengernya lama. Kalau kita dengernya cuma sebentar, mau agak besar boleh. Tapi bukan agak besar ya, bukan besar sekali. Kalau tadi kan kita udah bicara ini dok, sebenarnya gangguan pada kesehatan telinga yang kita rasain itu apa sih dok? Penurunan fungsi pendengaran itu bisa berlangsung sementara, bisa berlangsung permanen. Kalau misalnya paparan suaranya itu ekstrim keras, walaupun cuma sebentar, bisa permanen.